Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian berikutnya. Ada yang tanya tentang Paulus. Paulus itu siapa sih? Untuk jelaskan Paulus itu memang cukup panjang awal ceritanya itu. Kalau kita harus buka Bible itu bisa membuka beberapa banyak ayat gitu. Jadi aku tak cerita saja, nanti hal-hal yang terpenting lah baru kita ngutip Bible ya. Paulus itu seseorang yang awalnya itu menentang, bukan hanya menentang saja, bahkan bukan ikut saja, bahkan peran utama membantai para pengikut-pengikut Yesus gitu loh. Awalnya tuh di situ dia. Lalu dia mengaku. Nah, ini masalahnya pengakuannya itu benar atau salah kita tidak tahu. Dia mengaku ketemu Tuhan Yesus ketika dia mau berangkat ke Damsyik setelah minta izin oleh otoritas penguasa saat itu. Ya. Tujuannya ke Damsyik juga ya ingin membantai pengikut-pengikut Yesus gitu. Di tengah jalan dia ngakunya ketemu Tuhan Yesus. Disitulah titik balik. Kalau kita berjalan itu bukan hanya hadap kanan tapi dia balik kanan. Berapa ya? 360 derajat dibagi 2 180, ya. 180 derajat. Dia balik kanan. Akhirnya dia justru mengikuti sahabat-sahabat lainnya untuk menyebarkan agama gitu loh. Yang nanti berikutnya disebut Kristen ini. Nanti kita masalah Kristen nanti kita ulas tersendiri gitu loh. Masalahnya kita tidak pernah memberikan sebuah katakanlah analisa apakah pertobatan itu sungguh-sungguh dia lakukan atau dia punya strategi lain yang dia hitung. Kalau aku langsung berhadapan dengan cara membantai pengikut Yesus ini kontraproduktif dan agak sulit juga gitu loh, perlu perjuangan yang berat gitu. Bagaimana kalau aku masuk ke dalamnya dan aku melakukan perubahan tentang ajaran Yesus itu sendiri. Ini nggak pernah diteliti sih ya. Sebetulnya pakar-pakar itu perlu duduk bareng kita teliti gitu. Karena begini, dua pengakuannya itu beda-beda gitu. Ini aku baca di Kisah Para Rasul 9:7 ya. Kisah Para Rasul 9:7. Gini katanya. Pengakuannya Paulus itu begini. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi teman-temannya seperjalanan Paulus itu dilaporkan mereka mendengar tapi tidak melihat suara Yesus. Mendengar suara Yesus tapi tidak melihat Yesus gitu loh. Itu di Kisah Para Rasul 9:7. Sementara kalau kita baca di Kisah Para Rasul 22:9
Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu gitu. Jadi Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya gitu. Tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, jadi kontradiktif dua ayat ini. Yang satu mendengar tidak melihat, yang satu melihat tapi tidak mendengar. Mana yang benar? Gitu loh. Sebetulnya dari sini itu sudah bisa kita gunakan sebuah pijakan awal untuk meneliti sebetulnya apakah Paulus ini benar-benar bertobat dan dia tidak punya agenda khusus dalam pertobatannya. Kan begitu. Karena begini, Kristen yang kita kenal Kristen selanjutnya itu di Israel kan tertolak. Gitu. Dan 12 murid minus Yudas jadi 11 itu untuk orang-orang bersunat akhirnya. Ini ceritanya panjang, kalau kita baca di Bible panjang ceritanya. Aku ambil singkatnya saja. Sementara berkat jasa Barnabas, Paulus masuk ke lingkungan elit. Maka dibagilah job description, yang 11 itu untuk rasul orang-orang bersunat dan Paulus untuk rasul orang tak bersunat. Nah, yang 11 ini dia berkutat di teritorial Israel dan sekitarnya gitu. Dan kita tahu Israel itu tidak mau menerima Kristen. Mereka tetap bersikukuh dalam Yahudi yang mereka terima dari Musa gitu. Akhirnya Pauluslah yang berjasa mengembangkan Kristen sampai menjadi agama besar sekarang ini. Mungkin kalau jumlah pengikut, kalau untuk ukuran dunia itu mungkin lebih banyak Kristen masih gitu, daripada Islam. Dua agama besar inilah gitu. Mungkin masih banyak Kristen populasinya gitu. Nah, itu jasa siapa? Jasa Paulus gitu. Jasa Paulus. Karena Paulus yang membawa keluar dan sukses gitu. Makanya ketika Michael Hart itu membagi orang siapa yang paling berjasa itu, yang urutan pertamanya Kanjeng Nabi Muhammad itu, Paulus harus berbagi dengan Yesus gitu loh. Tapi bagaimanapun sejarah mengatakan itu jasa Paulus, tersebarnya Kristen di dunia ini jasa Paulus, itu nggak bisa diingkari gitu. Cuman yang kita perlu tahu nanti tentang, ada yang tanya tentang Tuhan gitu ya. Setelah Paulus masuk, Paulus membuat teologi sendiri yang itu disebut dengan soteriologi salib. Jadi keselamatan itu atas salib. Karena di salib itulah Yesus menebus dosa-dosa manusia yang telah lahir, yang diwarisi dari dosa Adam. Apakah Yesus mengajarkan dosa waris? Ini kan apa ya? Perlu didiskusikan juga gitu loh. Perlu didiskusikan juga gitu. Disinilah Paulus berperan. Jadi, kalau aku bilang bahwa inti ajaran Paulus itu yang setelah dia masuk menjadi penyebar Kristen itu di soteriologi salibnya, bahwa keselamatan itu terjadi atas penyaliban Yesus di kayu salib sebagai rangka penebusan dosa manusia. Nah, di sini kan kita bisa lihat, artinya sudah dimasuki pola pikir Paulus kekristenan itu, gitu. Jadi itu yang penting aku sampaikan tentang Paulus, gitu. Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi.